Halo Sobat Kicauania, selamat berjumpa kembali bersama kami di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang mengulas tentang seputar perawatan harian, khususnya burung-burung kecil ya teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman kembali untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman seputar burung-burung kecil pastinya ya teman-teman. Namun di kesempatan kali ini saya akan berbagi solusi atau berbagi pengalaman selama saya merawat ketika anakan burung sirtu agar cepat mandiri atau bisa makan sendiri ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sedang merawat anakan burung sirtu, alangkah baiknya teman-teman silahkan bergabung di sini, kita berbagi pengalaman dan diskusi di sini ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ya teman-teman pada pokok permasalahannya ya teman-teman. Nah, sebenarnya yang saya pelajari pada burung sirtu atau anakan burung ciblek sawah, untuk anakan burung sirtu saya pelajari itu untuk mandiri atau bisa makan sendirinya itu agak lumayan lama ya teman-teman. Bisa memakan waktu sebulan atau 2 bulan baru dia bisa makan sendiri atau mandiri ya. Nah, tetapi untuk anakan burung ciblek sawah bisa tergolong lebih cepat mandirinya. Jadi di usia 3 minggu atau sebulan anakan burung ciblek sawah sudah bisa mandiri atau bisa makan sendiri. Sebenarnya itu tergantung pada pola perawatan yang biasa kita terapkan di setiap harinya teman-teman. Setelah saya pelajari itu, ternyata perawatan yang harus kita terapkan ini adalah ketika anakan burung sirtu itu sudah belajar nangkring. Nah, di sini biasanya ada kendala yang harus kita hadapi teman-teman. Seperti halnya anakan burung sirtu ini pada saat bisa belajar nangkring atau berdiri, anakan sirtu biasanya kurang respon pada makanan yang kita lolokan teman-teman. Mungkin teman-teman ada kesamaan yang saya temukan pada perawatan anakan sirtu ini. Jika hal itu sama teman-teman, kita pastikan dulu burung sirtu kita jika tidak mau respon atau tidak bisa buka paruh, kita terpaksa untuk melolosnya dengan cara kita paksa dengan paruhnya itu bisa digosok-gosok dulu dengan menggunakan jangkrik sampai dia respon. Dan misalkan kalau mentoknya tidak bisa buka paruh, terpaksa kita harus tangkap dan kita paksa buka paruh dan kemudian masukkan jangkrik ya teman-teman. Nah, biasanya kalau lama-kelamaan seperti ini dilakukan, pada akhirnya anakan burung sirtu kita akan kembali respon. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali agar anakan burung sirtu itu cepat mandiri. Nah, ketika anakan burung sirtu di usia 2 mingguan, kita harus segera menyiapkan di dalam sangkarnya itu cepuk pakan pur kering ya teman-teman, pur kering dan kita bisa taburin dengan kalau ada kroto atau ulat hongkong yang sudah dipotong-potong teman-teman. Nah, seperti itu yang biasa saya terapkan di setiap harinya. Jadi kita simpan pakan itu di dalam sangkar. Nah, sambil kita tetap harus kita bantu loloh teman-teman. Jadi saat kita bantu loloh, posisi tangan kita harus berada pada dekat cepuk pakan itu teman-teman. Nah, jadi ketika kita selesai memberi atau kita meloloh, jadi saat nanti anakan sirtu kita terasa lapar, anakan sirtu akhirnya akan mencari makanan yang ada di sangkarnya itu, dan pada akhirnya
anakan sirtu kita mau memakan pur yang sudah kita sediakan, teman-teman. Nah, seperti itu yang biasa saya terapkan di setiap harinya ketika merawat anakan sirtu agar cepat mandiri, teman-teman. Nah, untuk proses bantu loloh kita kurangi jadwal bantu lolohnya ya, teman-teman. Misalkan pada saat anakan masih dalam sarang ya, teman-teman. Dulu kan harusnya minimal sejam sekali baru kita bantu loloh. Nah, untuk tahapan ini yaitu anakan sudah bisa belajar nangkring seperti ini, jadwal loloh harus kita kurangin, misalkan jadi 2 jam sekali baru kita tetap bantu loloh ya, teman-teman, agar nanti pada saat dirasa lapar anakan burung sirtu itu akan memakan pakan yang sudah kita sediakan tadi, teman-teman ya. Untuk tambahan lainnya, saat anakan sudah bisa belajar berdiri seperti ini, jadi kita sebagai perawatnya untuk harian pakannya kita harus diselang-seling ya, teman-teman. Jadi jangan jangkrik ya, teman-teman. Jadi kita harus selang-seling dengan pur basah. Jadi misalkan di jam ini kita kasih jangkrik, kemudian di jam berikutnya kita kasih pur basah ya, teman-teman. Dan durasi lolohnya itu harus kita kurangin supaya agar anakan burung sirtu kita ini cepat mandiri ya, teman-teman. Jadi artinya gini ya, teman-teman. Jadi ketika lapar itu anakan burung sirtu kita pasti akan mencari makanan yang pada akhirnya makanan yang ada atau yang sudah kita siapkan tadi di dalam sangkarnya itu akan dicari, yang pada akhirnya akan dimakan, teman-teman. Dan lama-kelamaan akan segera ngepur, teman-teman. Jika teman-teman sudah terbiasa menyimpan pur basah di dalam sangkarnya itu, saya sarankan kepada teman-teman semua untuk pemberian pakannya itu jangan terlalu banyak, teman-teman. Jadi cukup sedikit saja agar cepat habis. Jadi jika terlalu banyak, menurut saya pribadi akan cepat asam dan cepat busuk. Jadi ketika nanti dimakan oleh anakan burung sirtu kita ini, maka akan rawan terhadap serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur di pur basah tadi, teman-teman ya. Nah, jika teman-teman seperti itu menyediakannya dengan pur basah, silakan saja dilanjutkan, tetapi dengan saran jangan terlalu banyak ya, teman-teman, seperti yang sudah saya bilang tadi. Nah, mungkin cukup sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai cara perawatan anakan burung sirtu agar cepat mandiri atau bisa makan sendiri ya, teman-teman. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan kali ini. Dan jika video tutorial ini terasa bermanfaat untuk teman-teman semua, share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan semua, ke teman-teman semua yang hobi burung sirtu ya, teman-teman. Nah, dukung terus channel kami ini agar tambah berkembang lagi dengan berpartisipasi untuk mengklik tombol merah subscribe, like, serta komen, dan menyalakan tombol lonceng warna hitam agar mendapatkan notifikasi video-video tutorial terbaru dari channel kami ini ya, teman-teman. Akhir kata, terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.